Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di Laboratorium Ilmu Makanan Ternak. Pada video kali ini, kita akan belajar terkait sistem pencernaan pada ternak unggas, non-ruminansia, dan ruminansia. Selamat belajar! Organ pencernaan unggas memiliki beberapa bagian, di antaranya mulut, esofagus, crop, gizzard, hati, usus halus, usus besar, sekum, dan kloaka. Yang pertama, bagian mulut. Mulut berfungsi sebagai bagian masuknya pakan dan awal mula proses intake pakan berlangsung. Tidak terjadi pencernaan secara fisik maupun kimiawi. Selanjutnya, pakan akan memasuki esofagus. Terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan untuk mendorong pakan dengan otot dinding esofagus dibantu dengan gaya gravitasi menuju crop. Di dalam crop, pakan akan disimpan sementara dan terjadi mekanisme kenyang fisik dan kenyang kimiawi. Lambung atau proventriculus berperan dalam pencernaan kimiawi dengan bantuan enzim. Dalam gizzard, pakan akan dicerna secara fisik menggunakan dinding otot yang kuat. Selanjutnya, diteruskan ke hati, di mana terdapat kantong empedu untuk menetralkan racun dan pankreas sebagai sekresi enzimatis. Pakan akan memasuki usus halus, di mana terbagi atas duodenum sebagai pencernaan kimiawi, jejunum sebagai usus penyerapan, dan ileum untuk penyerapan kembali. Terakhir, akan memasuki sekum, di mana terjadi proses pencernaan serat kasar dan memasuki usus besar untuk reabsorpsi nutrien dan bermuara di kloaka. Organ pencernaan non-ruminansia kelinci terdiri atas mulut, esofagus, lambung, pankreas, hati, usus halus, sekum, usus besar, dan rektum. Yang pertama yaitu bagian kepala yang berfungsi sebagai awal mula masuknya pakan. Terjadi proses pencernaan mekanik yang melibatkan gigi dibantu dengan saliva. Lalu akan diteruskan oleh esofagus dengan gerakan peristaltik menuju lambung. Lambung berperan sebagai pencernaan enzimatis dan sekresi HCl. Kemudian diteruskan ke hati dan pankreas untuk proses pencernaan enzimatis. Pakan akan diteruskan menuju usus halus sebagai penyerapan nutrien dan dilanjutkan ke sekum. Sekum kelinci berperan dalam proses pencernaan serat kasar. Ukuran sekum relatif besar karena proses pencernaan serat kasar terjadi dalam jumlah yang besar, sehingga volume sekum berkembang. Di usus besar, terjadi proses reabsorpsi air dan mineral sebelum akhirnya dibuang menuju rektum. Organ pencernaan ruminansia kambing memiliki keistimewaan, yaitu memiliki kompartemen rumen yang mampu mencerna serat kasar dalam jumlah yang besar. Selain itu, dibantu oleh retikulum, omasum, dan abomasum, sehingga pakan hijauan yang dikonsumsi dapat dimanfaatkan secara optimal untuk metabolisme ternak. Bagian organ ruminansia terdiri atas mulut, esofagus, rumen, retikulum, omasum, abomasum, hati dan pankreas, usus halus, sekum, usus besar, dan rektum. Pakan yang masuk dalam mulut akan terjadi proses pencernaan secara mekanik, lalu diteruskan menuju esofagus untuk disalurkan ke rumen sebagai kompartemen pertama. Rumen memiliki populasi mikrobia yang berperan dalam degradasi serat kasar, sehingga ternak mampu memanfaatkan pakan hijauan secara optimal. Pakan kemudian akan masuk ke retikulum untuk proses filtrasi dari benda asing yang masuk ke saluran pencernaan. Dalam omasum, terjadi penyerapan nutrien pakan yang ditelanjutkan dengan pencernaan enzimatis di abomasum. Hati berperan dalam menetralisir racun dan pankreas berfungsi dalam proses pencernaan secara enzimatis. Usus halus terdiri atas duodenum yang berperan dalam pencernaan secara enzimatis, jejunum sebagai penyerapan nutrien, dan ileum sebagai penyerapan kembali nutrien. Selanjutnya, sekum berperan dalam mendegradasi serat kasar dengan mikrobia selulolitik yang menghasilkan VFA.
Usus besar berperan dalam penyerapan kembali nutrien sebelum akhirnya bermuara di rektum. Sekian dan terima kasih.